Kita mulai Angus pagi dengan informasi julukan Bandung sebagai kota kreatif bukan hanya isapan jempol semata. Ini salah satu bentuk kreativitas warga di Bandung terlihat di Gang Raden Djibja, Bandung, Jawa Barat. Ya, dinding rumah warga di pemukiman padat penduduk tersebut dihiasi lukisan mural kaligrafi begitu indah. Sepintas aneka tulisan kaligrafi yang indah ini terlihat seperti berada di area pameran lukisan. Namun siapa yang mengira jika potongan ayat suci Al-Quran dan Asmaul Husna ini menempel di dinding rumah warga di sepanjang Gang Raden Djibja RW 2, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, berkat kreativitas warga setempat, dinding rumah warga di pemukiman padat penduduk ini disulap menjadi media lukisan mural kaligrafi. Di bulan suci Ramadan kali ini, warga berbondong-bondong kembali mewarnai dinding pemukiman mereka dengan menggunakan cat tembok berbagai warna, agar tulisan kaligrafi yang sempat memudar kembali terlihat. Ide awal kreasi ini muncul saat warga akan mengikuti perlombaan Kampung Keluarga Berencana yang digagas Pemkot Bandung. Berbekal dari kondisi lingkungan yang kental dengan aktivitas keagamaan, maka warga sepakat mengusung konsep kampung mural kaligrafi. Pembentukan mural kaligrafi itu dapat dikenal orang banyak, ya alhamdulillah. Salah satunya adalah niatan syiar kita sebagai agamis muslim yang ada di Gang Raden Djibja. Budaya kita adalah budaya yang agamis. Saat ini kawasan Gang Raden Djibja mulai dikenal sebagai kampung wisata religi seni kaligrafi. Tak jarang banyak warga dari luar daerah sengaja datang ke tempat ini sekaligus belajar seni kaligrafi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah masjid berbentuk menyerupai jamur dan payung menjadi kebanggaan masyarakat Jember, Jawa Timur. Masjid yang dibangun di tahun 1973 tersebut menggunakan dana dari jimpitan atau iuran gabah petani Kabupaten Jember. Inilah Masjid Al-Baitul Amin yang berada di jantung kota Jember. Masjid ini dikenal masyarakat setempat sebagai masjid kuno dengan arsitektur unik. Masjid Al-Baitul Amin dibangun di era Bupati Jember yang bernama Abdul Hadi. Kala itu masyarakat Jember ingin mendirikan masjid dengan nuansa berbeda. Abdul Hadi kemudian mengutus seorang arsitek untuk pergi ke Mesir dan Turki serta melihat-lihat nuansa masjid yang ada di sana. Hingga akhirnya dibuatlah desain masjid dengan bentuk menyerupai payung. Masjid Al-Baitul Amin pun mulai dibangun pada tahun 1973 di atas lahan seluas 10.000 meter persegi dan diresmikan pada tahun 1976. Bangunan Masjid Al-Baitul Amin yang unik ini juga syarat makna. 7 kubah memiliki arti 7 lapisan langit. Sementara 17 pilar yang ada di dalam masjid menggambarkan 17 Ramadan sebagai waktu turunnya Al-Quran dan 17 rakaat sholat wajib. Tulisan kaligrafi menghiasi area dinding masjid. Sementara lantai marmer dan kayu jati yang memenuhi area bangunan membuat masjid terasa sejuk. Pak Bupati waktu itu cuma pesan tidak ingin masjid kita yang baru itu seperti masjid yang biasa itu. Nggih. Beda itu. Untuk ukuran tahun 76 peresmian dan sampai sekarang, terutama kualitas bangunan pasti tidak diragukan. Dari luar terkesan biasa saja menurut saya, tapi ketika masuk luar biasa. Pembangunan Masjid Al-Baitul Amin membutuhkan anggaran 1,3 miliar rupiah. Dana ini didapatkan dari hasil jimpitan atau iuran sukarela petani gabah se-Kabupaten Jember dengan total 998 juta rupiah. Sementara sisanya didapatkan dari iuran PNS dan APBD. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Pemirsa, keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk beribadah. Di Kota Malang, Jawa Timur, pemirsa, ada rumah Al-Quran dengan puluhan santri dan pengajarnya penyandang disabilitas. Sejak pagi, puluhan anak ini sudah berdatangan ke Masjid Madinah di Jalan Saksofon, Kota Malang, Jawa Timur. Setelah berwudu, mereka pun bersiap untuk mengaji di rumah Al-Quran Taufikur Rahman. Berbeda dengan rumah Al-Quran lainnya, santri serta para pengajar di sini adalah penyandang disabilitas. Ada 60 santri yang belajar Al-Quran di sini, yang seluruhnya merupakan tunanetra, tunagrahita, atau tunarungu. Saya berpikir Ramadan itu untuk semua umat muslim ya, termasuk mereka. Mereka memang berbeda secara kondisi, tapi kita kalau memang kita melihat kondisi mereka disabilitas, bukan berarti mereka tidak mengenal kurma, mereka tidak mengenal taraweh. Yang kami takutkan adalah ketika memang mereka tidak mengenal Ramadan sampai dewasa, mereka tidak tahu kalau Ramadan ini bulan yang Masya Allah bagi umat muslim. Di rumah Al-Quran ini, para santri belajar selama 100 menit. 50 menit pertama, mereka belajar tentang adab keseharian dan akhlak. 50 menit selanjutnya, mereka akan belajar Iqra dan Al-Quran. Orang tua salah satu santri mengaku bersyukur bisa menemukan tempat yang dapat memfasilitasi anak-anak difabel untuk belajar agama. Sangat sulit mendapatkan tempat ini. Dulu pernah sampai nangis ya putihnya karena kepingin ngaji, tapi yang khusus disabilitas itu belum ada. Sebelum menemukan rumah Quran Taufikur Rahman ini, kira ngaji di tempat umum, tapi di tempat umum itu juga sulit, nggak ujuk-ujuk diterima gitu. Keberadaan rumah Al-Quran ini menunjukkan nikmat Ramadan harus dirasakan oleh seluruh umat Islam, tak terkecuali bagi mereka yang memiliki keterbatasan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.